Malam ini kami bersama salah satu ibu korban yang anaknya adalah korban pelecehan daripada guru atau kepala sekolah di sekolahnya yang sudah dilaporkan ke Polda Sumatera Utara dengan surat tanda terima laporan nomor 640 dilaporkan tanggal 1 April 2021. Mungkin Ibu ada yang mau disampaikan terhadap perkara ini? Iya. Kami setelah mendengar pengakuan dari anak kami yang dulu bersekolah di SD itu, dan sekarang memang anak saya sudah tamat dari situ, tapi dia baru mengungkapkan sekarang karena sebelumnya sudah ada pengakuan dari murid yang masih aktif sekarang. Jadi pengakuan anak kami sangat mengagetkan dan menyedihkan dan benar-benar membuat saya terpukul. Anak saya mengaku bukan hanya dikerjai di sekolah sama kepala sekolahnya, tapi dibawa keluar, yaitu ke tempat penginapan atau hotel yang tidak baik di saat jam pelajaran sekolah. Tanpa sepengetahuan saya, anak saya dibawa keluar dari sekolah, dan sudah pernah terjadi juga di rumah si pelaku. Dan saya minta tolong kepada polisi supaya semua ini ditindaklanjuti, karena dari mulai saya melapor tanggal 1 sampai sekarang tidak ada titik terang bagaimana ini, dan saya mohon supaya cepat ditangkap si pelaku supaya tidak berkelanjutan lagi untuk yang lainnya. Sepanjang diskusi orang ibu, ada berapa orang kira-kira anak yang menjadi korban si pelaku ini? Yang sekarang yang sudah ada mengaku ada sekitar 5 orang yang saya tahu, 5 atau 6 gitu, 6 yang sudah mengaku sudah pernah. Tetapi anak saya yang sampai sekarang yang kami tahu anak saya yang paling parah. Dicabulinya ya? Iya. Dan ini yang 5 orang ibu korban ini sudah pernah bertemu ya? Sudah. Baik. Kemudian isu-isu muncul, ada berkembang isu bahwa si terduga pelaku ini melakukan pelecehan seksual kepada murid-murid lainnya. Dan akhirnya di antara ibu-ibu ini terbentuk komunitas yang anak-anaknya menjadi korban. Dan pada beberapa minggu yang lalu, sekitar 2 minggu yang lalu, mereka bertanyalah kepada putrinya ini tadi, yang pada tahun 2018 sudah berubah sikap. Nah, pada saat ditanya, si putrinya mengaku bahwa dia sudah sekitar 3 kali dibawa ke penginapan. Penginapan itu malah kami sudah si putri ini, putrinya klien kami ini, anaknya itu malah sampai hafal dan ingat nama hotel penginapan itu tadi dibawa dan menunjukkan jalannya ke sana, saking dia dibawa ke sana 3 kali. Dan apa yang terjadi di penginapan ini? Dia dipaksa dioral. Nah, itu dengan tegas dijelaskan oleh putrinya tadi kepada pihak penyidik, kepada ibunya dan kepada psikiater. Nah, ini sudah dilaporkan dengan STTLP nomor 640/4/2021 pada tanggal 1 April 2021 yang lalu di Polda Sumatera Utara. Nah, ini yang kita harapkan sebenarnya pihak penyidik, dalam hal ini Kepolisian Daerah Sumatera Utara, bergerak cepat. Ini siapa yang melakukan, Pak? Orang yang membawa si anak tadi dan kepala sekolah SD tersebut, yang si ibu tadi melaporkan juga perubahan sikap. Dan ternyata saat dilaporkan itu si putri ini tadi dipanggil lagi oleh kepala sekolah dan keluar lagi dari situ menangis. Artinya pasti diulangi lagi, kan begitu. Di dalam ruangan itu apa aja yang dilakukan kepada si anaknya? Ya, menurut keterangan, ya, menurut diskusi-diskusi yang berkembang di antara ibu-ibu yang anaknya sekolah di sana dan juga menjadi korban, ya, anak-anak perempuan ini diajari kayang, diajari semacam gerakan-gerakan tertentu yang bukan bidangnya, bukan olahraga. Nah, pada saat gerakan-gerakan kayang, dia meraba-raba dadanya. Dan ada yang diajari menyanyi, didudukkan di pangkuannya, tapi digesek-gesekkan ke kemaluannya. Begitu keterangannya. Nah, bisa saja ini dituduh mengada-ada, tapi kami menemukan ada surat perdamaian. Surat perdamaian dari 2 orang anak kepada yang bersangkutan. Berdamai apa? Bahwa
menyatakan bersalah dan minta maaf kepada pihak pertama, yaitu siswa kelas 6 SD GHS, atas perlakuan yang dianggap tidak senonoh, yaitu dengan cara memanggil si seseorang ke kantor kepala sekolah dan kemudian berdua di dalam ruangan sampai 20 menit ditanya kabar-kabar keluarganya dan kemudian diajari kayang dan musik. Nah kemudian ada lagi yang lain ditanya penginapan tempat dibawa. Nah ini anak klien kami masih hafal jalan kemari karena dia sering dibawa ke situ, dan ini rumah si pelaku dibawa juga kemari, masih hafal, dia tahu. Nah ini, nah dia bawa pakai mobil dengan alasan berpura-pura membawa akan ikut pertandingan olahraga dan yang lainnya seperti itu. Itu pada waktu jam sekolah ya? Pada saat jam sekolah, padahal yang bersangkutan bukan olahraga. Dan kemudian apa urgensinya dia membawa seorang anak dari sekolah tanpa didampingi guru yang lain? Artinya dibawa secara pribadi. Secara pribadi dengan mobilnya sendiri. Nah kami